semuanya, perkenalkan namaku Utami dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya punya seorang temen nih. Kalau kita lihat wajah kami berdua itu berbeda. Kita lihat bareng-bareng ya. Mata dia dengan mata saya itu berbeda. Kemudian dari bentuk hidung itu juga berbeda. Nah, begitu pula dengan ciri-ciri yang lainnya nih. Mulai dari warna kulit, bentuk wajah, semuanya itu pasti berbeda. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teman sekelas kalian nih. Apakah mereka memiliki ciri-ciri yang sama seperti kamu? Tentu saja tidak ya. Nah, kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, perbedaan-perbedaan dalam satu kelompok yang sama ini tadi dinamakan sebagai variasi. Kayak tadi nih, setiap individu manusia yang berbeda, tapi masih kita kelompokkan dalam satu kelompok yang sama, namanya manusia. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali nih contoh keanekaragaman. Begitu pula dengan ekosistem. Ada namanya keanekaragaman hayati. Tapi apa sih keanekaragaman hayati itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, sekarang di belakang saya ini ada berbagai jenis pohon dengan jumlah yang berbeda. Nah, adanya berbagai organisme pada suatu ekosistem dengan jumlah tertentu ini disebut sebagai keanekaragaman hayati. Terkadang ada banyak fenomena keanekaragaman yang tidak kita sadari. Contohnya nih, seorang adik dan kakak yang dilahirkan dari orang tua yang sama itu tidak akan mirip 100%. Pasti akan ada perbedaannya. Nah, fenomena-fenomena tersebut itu terjadi karena adanya variasi gen. Sehingga walaupun orang tuanya sama, itu pasti akan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri yang nampak pada suatu individu itu juga belum tentu menggambarkan gen yang sama. Contohnya nih, bunga mawar yang sama-sama memiliki warna merah itu belum tentu susunan gennya itu sama. Susunan gen yang berbeda itu bisa kita runut dari pewarisan sifat. Nah, kalau kalian lebih hebat lagi, kalian bisa menemukan gen yang berbeda itu melalui analisis tes DNA. Contohnya nih, seorang polisi itu dapat menemukan pelaku pembunuhan melalui sidik jari atau tes DNA. Nah, sidik jari ataupun DNA pada setiap individu itu pasti berbeda, sekalipun itu orang tua dan anak. Nah, itu tadi adalah konsep dan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen yang terjadi karena adanya variasi gen ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalian pasti pernah melihat macan tutul dan harimau, entah itu di televisi, di kebun binatang, ataupun di media sosial lainnya. Nah, harimau dan macan tutul ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, mulai dari tipe loreng dan tempat tinggalnya pun itu juga berbeda. Tetapi harimau dan macan tutul ini masih masuk ke dalam satu kelompok yang sama, yaitu genus Panthera. Nah, perbedaan jenis pada satu kelompok yang sama ini disebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat spesies. Oke, sekarang di belakang saya ini ada ekosistem embung tomak boyo nih. Nah, populasi organisme yang ada di perairan embung ini berbeda dengan populasi organisme yang ada di bagian daratan. Contohnya, plankton, ikan, ataupun udang-udangan yang ada di perairan embung ini tidak mungkin dapat hidup di daratan sini. Ataupun sebaliknya, serangga, pepohonan yang ada di daratan ini tidak mungkin bisa hidup di perairan embung. Nah, adanya perbedaan populasi organisme di suatu wilayah tertentu ini menggambarkan adanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, teman-teman. Coba sekarang giliran kalian nih yang memberikan contoh-contoh fenomena keanekaragaman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, segini dulu ya video dari saya. See you on next video. Bye-bye.